kayaknya memang kreativitas serangannya City ini buntu. Nggak ada yang nyangka sih 4-0. 4-0 yang bikin gak nyangkanya itu 4-0 sebenarnya. 4-0. Akhirnya Ruben Amorim menjalani debutnya di Premier League dan ya merasakan lah, ya kan? Kerasnya atmosfer kekerasan. Walaupun gue yakin lah fans Manchester United begitu Marcus Rashford cetak gol kedua, wah ini tanda-tanda kebangkitan nih, kejayaan yang luar biasa ya kan. Ya, tapi paling enggak hasil seri yang membuat mereka naik 1 strip lah. Iya kan? Iya, naik rank 12. Ya kalau kalah gimana? Lebih repot lagi ya kan? Benar. Tapi ya fans MU ya sekali lagi ya ekspektasinya mungkin bisa di di maintain lah, nggak semuanya langsung bisa seperti yang kita inginkan. Kalian. Matchweek 12 Premier League yang menyajikan 2 Manchester yang tidak berhasil menang di pekan ini. Yang akan dibahas di Halftime Break bersama gue DVV dan berdua lagi bersama Bang DJ. Bang DJ, udah masuk. Bentar. Lu kok bukanya 2 Manchester sih? Bener kan? Dua-duanya nggak menang kan? Iya. Dan tuh kesannya jadi highlight banget ya. Iya betul, kan? Memang. Iya memang iya sih. Karena gue ini sebenarnya ini gue pribadi aja sih, kayak gue pengen lihat di match week ini bisa nggak nih 2 Manchester yang sebelumnya lagi nggak enak lah situasinya gitu. Maksudnya MU yang dipegang Ruud waktu itu udah enak tapi ada manajer baru. Ya, manajer tetap ya. Manajer tetap, head coach tetap, terus juga Manchester City yang 4 pertandingan di sebuah kompetisinya nggak menang. Betul. Gitu. Nah kan di pekan ini kan justru nunggu-nunggu nih 2 Manchester ini nih. Nah dua-duanya nggak menang juga. Itu sih yang jadi highlight di episode kali ini Bang DJ di review Premier League. Tapi gue nggak mau mulai dari situ. Gue pengen mulai dari Arsenal sama Nottingham Forest. Iya. Arsenal main di Emirates berhasil menang, dengan menangnya juga menang yang meyakinkan Bang DJ. Iya, kan seperti gue bilang, ini gue kemarin prediksi kan. Iya. Ini laga meskipun ya Nottingham Forest ya sejauh ini kan dianggap cukup baik lah kinerjanya kan. Iya. Tapi ya Arsenal yang udah 4 pertandingan di Premier League sebelumnya tidak pernah menang. Gue bilang dia punya kesempatan karena itu tadi Martin Odegaard main ya gitu kan. Dan kita kan udah ngomong ini kayaknya menang nih kalau nggak 2-0, 3-0 waktu preview gue ngomong kayak gitu. Iya, kejadian. Dan emang sih Nottingham Forest ternyata hanya berhasil sampai match week 10 untuk berprestasi. Saya turun lagi kayaknya akan terus seperti itu sih. Maksudnya kalau dilihat dari permainannya ya Bang DJ ya kemarin, Nottingham Forest susah banget untuk keluar. Ya maksudnya emang nih tim kayaknya kemarin tuh hanya mungkin bisa dibilang hanya kebetulan doang gitu Bang DJ. Jadi ya mungkin untuk susah untuk naiknya lagi gitu. Kalau gue bukan bilang Nottingham Forest kebetulan ya Dev ya, kayaknya terlalu kita jahat banget sih sama tim Robin Hood ini. Tapi gini kita justru harusnya berikan apresiasinya itu sama Arsenal. Sama iya. Jadi waktu menghadapi Nottingham Forest di Sabtu kemarin, ya kan ada satu perubahan ya, artinya kalau nggak salah di lini tengah itu dia memainkan Odegaard, Jorginho dan Mikel Merino sebagai starter. Sementara untuk 3 depan selain Bukayo Saka dan Trossard di kiri dan kanan, Gabriel Jesus yang dipilih menjadi starter, bukan Kai Havertz gitu. Sementara di belakang Calafiori dan backline-nya udah balik lagi. Udah back yang back utamanya gitu. Jadi sebenarnya dari skenario yang disiapkan Arteta ya memang kayaknya ini skenario yang terbaik untuk bisa menghadapi Nottingham Forest yang sebelum laga menghadapi Arsenal kinerjanya boleh dibilang cukup oke lah, meskipun dia datang juga habis kalah dari Newcastle United sebelum jeda internasional. Dan sekali lagi Dev, kalau menurut gue ya kehadiran Odegaard itu ya merupakan nilai lebih bagi Meriam London, ya kan? Gol pertama itu assist-nya Odegaard untuk
Bukayo Saka. Jadi betul-betul kehadiran seorang Golnya Odegaard juga keren banget lagi Saka itu. keren. Iya. Ya kan? Saka termasuk yang bermain cukup baik. Selain 1 gol, dia kan juga menjadi otak di gol keduanya Thomas Partey ya. Di babak kedua ya kalau nggak salah ya. Jadi ya menurut gue ini suatu hal yang cukup baik. Arsenal berhasil keluar dari situasi yang buruk dalam 4 pertandingan terakhir sebelumnya di mana mereka gagal menang. Bahkan sempat kalah 2 kali kalau nggak salah. Dan berhasil mengalahkan Nottingham Forest untuk bisa menjaga asa. Paling tidak ya ngamanin 4 besar dulu jauh lah. Iya, untuk ngamanin 4 besar dulu. Dan kemenangan 3-0 atas Nottingham Forest yang tim-tim besar belum tentu menghadapi Nottingham Forest kecuali Newcastle sebelumnya yang bisa menang 3-1. Yang lainnya ya termasuk Liverpool kalau kita udah sering ngomongin sempat kalah sama Nottingham Forest. Ya cuma memang ini catatan tersendiri juga. Ya kalau lu bilang tadi Nottingham Forest kayaknya cuma sampai pekan ke-10. Barangkali mereka sedang dalam masa yang tidak baik nih ya kan. Kalau ini nggak diperbaiki oleh Nuno Espirito Santo ya bahasanya mungkin kehabisan bensin si Nottingham Forest nih di menghadapi pekan-pekan berikutnya. Enggak lah, tapi kalau gue bilang udah Nottingham Forest kayaknya udah sampai itu doang. Maksudnya kan ya harusnya selagi dia gini, maksud gue Bang DJ, Nottingham Forest kan waktu itu di posisi 3. Maksudnya kalau sempat di nomor 3. Ya, tapi kan memang jaraknya juga cuma beda-beda 1 poin. Enggak, maksud gue kalau misalkan emang dia punya kapasitas dia pasti bisa maintain dong. Tapi kan enggak. Ya makanya paling ya abis ini udah kalah 2 kali, ya turun-turun lagi. Ya ini akan menjadi catatan tersendiri sih buat Nuno Espirito Santo, terutama lini belakang mereka karena dalam 2 pertandingan terakhir sebelum jeda internasional dan setelah jeda internasional, gawang mereka tuh relatif kebobolan masing-masing 3 gol ketika lawan Newcastle dan lawan Arsenal. Oke, jadi ya kesimpulannya sih untuk Arsenal ada Odegaard bertahan, ada Odegaard nyerang ya. Tapi ya bagus lah. Ini kemenangan yang cukup pantas dan kayaknya fans The Gunners ya cukup lega. Cukup lega dengan kemenangan yang udah lama ya. Iya, udah lama mereka nggak bisa dapat poin penuh di Premier League. Sama kayak fans dari derbynya nih Bang DJ, dari derby London Utara lainnya nih, ada Tottenham yang berhasil menang nih lawan City. Gila, London dihabisin 4-0 di Etihad. Iya benar, itu kayaknya laga yang, kan itu pertandingannya kan jelang tengah malam ya. Iya kan, udah dini hari kan. Iya. Jadi ya gue nggak tahu apa yang terjadi sama Manchester City. Tadi sebelum kita ngobrol ini Dev, gue kan sempat sarapan, ada yang sampai bilang, Bang, Manchester City ini kayak lagi mati suri ya Bang, kayak gitu kan. Iya kan? Yang mudah-mudahan mati beneran ya. Ya, 5 pertandingan terakhir di semua kompetisi. Iya. Ini mereka gagal. Ya kan, kalah. Iya, Bahkan loh. Yang menariknya gini Dev, kalau 4 pertandingan sebelumnya mereka kalah, baik dari Spurs di Carabao Cup, kemudian dari Sporting di Champions League, Sporting Lisbon, kemudian Brighton, satu lagi kemarin mereka kalah sama, kok jadi lupa ya, sebelum laga lawan Spurs kan. Iya. Di Premier League mereka kalah sama City kalah sama Brighton, kalah sama Bournemouth. Oh iya, Bournemouth. Ya kan, kalah Bournemouth. Nah, ya, bener. 4 pertandingan itu kan mereka masih bisa cetak gol. Bisa. Iya kan? Iya. Dan semua kekalahan The Citizens di 4 pertandingan sebelumnya itu terjadi di kandang lawan. Oh iya. Ya Nah, kan? ini kan di kandang beda sendiri. Kemarin main di Etihad menghadapi Spurs dihajar 0-4. Iya. Itu ya emang gila kan. Kemarin sebenarnya kita berpikir kalau Kevin De Bruyne bisa main dan fit, kayaknya harusnya ada perubahan lah untuk tim Pep Guardiola gitu ya. Tapi kemarin kan memang Kevin De Bruyne baru main sekitar setelah 70 menit pertandingan menggantikan Savinho. Dan kayaknya memang kreativitas serangannya City ini buntu. Kalau nggak salah dalam pertandingan itu mereka off target tendang bisa sampai 11 kali. Iya, karena emang kalau gue lihat di match itu ya Foden lah, Haaland lah, Bernardo lah, maksudnya banyak shoot-shoot yang emang tipis tapi ke atas gawang semua. Betul. Dan Spurs main cukup baik seperti kita udah bilang kan sebenarnya. Kulusevski, Son Heung-min. Ya seperti yang lu bilang di preview kemarin lah. James Maddison termasuk yang bikin brace. Iya. Ya Spurs seperti kayaknya gue tahu nih gimana caranya untuk mengalahkan Manchester City. Itu kayak
walaupun mereka sebelumnya kalah sama Ipswich. Oh iya, Waktu sebelum jeda internasional jeda, kan iya. mereka kalah di kandang Kalah, sendiri ya. Iya. Ya nggak ada yang nyangka sih 4-0. 4-0 yang Iya bikin kan? gak nyangkanya itu 4-0 sebenarnya. 4-0. Emang bener-bener mungkin emang mati suri nih. Iya, iya. Karena emang kalau gua nggak begitu kaget kalau misalkan Spurs bisa menang lawan City, karena waktu zamannya Conte kalau gua nggak salah Spurs pernah menang juga lawan City. Iya, Tapi kan karena 4-0-nya ini Bang DJ yang bikin Betul. gua kok sampai 4-0 gitu, padahal backline-nya City tuh backline starter utamanya gitu loh di musim ini. Jadi gua nggak tahu deh gitu. Banyak Iya. error juga. Tapi Bang DJ, Hmm. ini ada kaitannya nggak sih? Kan City ini lagi diinvestigasi nih terkait 115 Masih ya? hukuman. Ya makasih Masih terus ya? diinvestigasi, iya. Kadang Makanya kan beritanya ada, kadang enggak, kadang makanya kan kemarin kalau gua nggak salah tuh Pep juga ditanya kan, ini kalau misalkan City kena sama 115 Dakwaan. financial breach atau dakwaan ini, dan City akan kalau turun Degradasi. didegradasikan, ya gimana lu? Ya Pep bilang ya gue tetap di sini gitu. Nah itu ada kaitannya nggak sih sama itu? Jadi pemain gak fokus atau gimana? Menurut lu gimana itu? Bang? Iya, barangkali ada, tapi sebenarnya Pep dan manajemen pelatih ya, gua rasa sih itu bisa di-handle lah untuk para pemain ya, untuk bisa fokus pertandingan. Iya, iya. Dan mereka kan sebenarnya tertantang inilah Dev. 4 pertandingan tanpa kemenangan, dan buat Pep Guardiola di masa kepemimpinan dia ini kan sesuatu hal yang memalukan lah gitu sebenarnya. Itu dia. Tapi memang Spurs dalam laga menjelang ganti hari itu ya tampil jauh lebih efektif, tampil jauh lebih dominan, dan bagaimana proses gol itu semua menurut gue bagus semua. Si Spurs ya itu kemarin. Spurs. Iya. Dan terlihat mereka bisa lebih unggul lah, lebih cerdik, lebih taktis. Dan 4-0 itu bukan main-main deh. Itu dia. Iya kan? Kebantai kan jatuhnya 4-0. Iya, padahal. dan Iya. ini menjadi kekalahan kelima beruntun dalam 5 kompetisi terakhir, dan dalam 5 laga di semua kompetisi, dan 3 beruntun di Premier League setelah Bournemouth, Brighton sama ini sekarang Spurs. Dan gue salut sih sama tim The Lily-Whites ini ya. Iya. Ayam sayur. Ya janganlah ngomong ayam. Dan mereka lagi menang lo bilang ayam sayur. Tapi lu inget nggak? Iya, iya. Musim ini 2 lawatan mereka ke kota Manchester, itu semua 2 tim Manchester. Kan lu mulai dengan 2 Manchester nggak pernah menang. Iya. 2 Manchester semua dibikin Oh iya benar. dibikin rujak sama Spurs. Ih gila ya. MU 3-0. Di kandang MU pula kan waktu itu. Makanya 2 lawatan ke kota Manchester, ke Old Trafford dan ke Etihad. 3-0 dan 4-0. Clean sih 7-0. Dia boleh kalah sama Ipswich gitu ya. Betul. Tapi menghadapi Manchester United dan Manchester City, wah gila. Spurs kayak mau ngomong, gue menang nih lawan lu nih, lu sayur lo. Nih Manchester nih, buat Manchester nih 2, City sama MU nih diayam-ayamin lu sama ayam sayur. Iya, jangan bilang ayam sayur. Artinya tadi kan lu ngomong Arsenal Iya. London Utara menang lawan Forest 3-0. Ini derbynya tetangganya ngalahin juga. Manchester Iya. City 4-0. Nah, terus tadi yang ketemu gue tadi, Bang, kira-kira Manchester City bisa bangkit nggak? Gue jawab, bisa. Dengan izin Allah. Dia langsung rese lo banget ya kayak gitu kan. Dia fans City kayaknya, fans City. Ya habis dia bingung kok kalah mulu gitu kan. Dan ini perlu disikapi serius oleh Pep Guardiola ya. Pasti. Karena tengah pekan mereka akan menghadapi Feyenoord di Champions Liga League. Champions. Iya. Kalau mereka sampai gagal menang bahkan kalah, kayaknya akhir pekan di Premier League-nya akan lebih berat lagi untuk step up-nya karena pekan depannya ketemunya menghadapi Liverpool di Anfield. Iya, di Anfield pula kan mainnya. Pula. Itu. Masa bisa, gue nggak kebayang sih. Tapi ini menjadi periode sulit ya. Sulit untuk buat City. Ya. Manchester City ya. Betul. Ya benar sih, mati suri kayaknya. Ya kalau mau hidup gimana? Ya dengan izin Allah. Ya tapi moga-moga ada jalan keluar lah biar seru lagi. Walaupun kalau buat lu sih ya biarin aja terus kalah aja. Benar, kalau buat gue kalah aja terus. Kan ini 5 di semua kompetisi, kalau bisa 5 pertandingan kalah di Premier League. Kalah ya, jangan seri tuh. Dan kekalahan yang tadinya dia berjarak, walaupun dia tetap di peringkat kedua, Manchester City walaupun tetap di peringkat kedua, tetapi kekalahan dari Spurs menjadi
melebar jaraknya karena setelahnya Liverpool yang mungkin habis ini kita ngobrolin. Iya. Itu bisa membawa pulang kemenangan 3-2 dari kandang Southampton. Gitu. Iya, kalau ngeliat match itu gimana Bang DJ Liverpool? Ya, sama Southampton. sebenarnya ini kan kayaknya itu dari sisi hasil skor nih ketat nih 3-2 ya. nih. Jadi kan Liverpool main beberapa jam setelah laga City menghadapi Spurs ya. Iya. Tengah malam kalau di Indonesia Minggu malam. Kalau City lawan Spurs kan malam Minggu. Malam Minggu dini hari ya. Laganya cukup ketat. Jadi kan gue sempat ngomong ya, kejutan besar itu kalau Southampton bisa ngalahin Liverpool dan itu nyaris loh. Walaupun sempat Liverpool unggul 1-0, kemudian Southampton dapat penalti. Penaltinya sempat digagalin sama Kelleher gitu. Tapi bola reboundnya kena ke eksekutor penalti dan masuk lagi tendang itu ya. Walaupun itu penalti sempat yang ada kontroversi itu apakah di dalam kotak atau luar, tapi memang pelanggaran itu menurut gue sih yang dilakukan Robertson emang di dalam kotak. Dan sempat jadi tertinggal 2-1 sebelum Liverpool sempat tertinggal 2-1. Nah, di situ sempat gue mikir, wah ini kalau sampai kayaknya kan agak lama tuh. Iya. Mungkin sampai menit ke 70 kali ya. 60-an ya. Mohamed Salah berhasil gol. menyamakan kedudukan 2-2 dan akhirnya The Anfield Gangs itu bisa bawa poin penuh dari St. Mary setelah Sugawara. Tahu gak Sugawara? Tahu. Pemain Jepang. Iya, pemain Jepang yang golin di GBK kemarin kan. Yang jadi man of the match katanya gitu kan. Yang ini handsball di kotak penalti. Iya. Salah, tendangan penaltinya cukup baik. 3-2. Dan kemenangan yang membuat akhirnya sekarang Liverpool kayak nyaman sendiri kan. Iya, nyaman sendiri 8 poin. 8 poin. Nah, tadi kita ngobrol akhir pekan depan tanggal 1 Desember atau tanggal 2 Desember Liverpool menjamu City. Kalau Liverpool menang 2 digit. 2 digit iya kan? 10 apa 12 tuh jadi 11 dong, 8 tambah 3 11 kan. Iya. Nggak tahu jadi seru apa enggak tuh kompetisi musim ini kalau kayak gitu. Tapi yang jelas Liverpool layak lah untuk menang walaupun susah payah. Tapi satu kreditnya adalah Dave, ya timnya Arne Slot ini benar-benar punya mental. Iya. Ya kan? Tidak hanya mereka bisa mendominasi laga, kemudian bisa leading lebih mudah, tetapi dalam posisi tertinggal tidak panik dan bisa ngontrol itu dan bisa tetap menang gitu. Iya. Dan ini bukan sekali 2 kali mereka tertinggal lebih dulu dan lawan Brighton kan juga kemarin ketinggalan dulu. Itu. Iya. Makanya itu sih makanya kenapa gue nggak begitu pengen into banget ngebahas Liverpool tuh karena so far ya selagi pemainnya masih fit dan masih komplit ya kayaknya masalah-masalah kayak gini bisa lah diatasi sama Liverpool gitu Bang DJ. Tim besar lah mereka sekarang. Artinya warisannya Jurgen Klopp kemudian benar-benar diramu dengan baik betul oleh Arne Slot. Ya ini jadinya menjadi kekuatan yang sampai hari ini ya masih yang paling oke di Premier League. Iya. Kayak berlari sendirian. Iya. Nah makanya gue nungguin aja nih siapa aja yang kan kemarin TAA tuh yang udah cedera, cuman gue nggak tahu udah main lagi apa belum. Belum. Kemarin Conor Bradley yang main di. Iya kan. Iya. Nah tinggal tunggu lagi nih siapa nih. Ya, biasanya kan Januari kesana. Butuh itu ya supaya nyari celah gitu ya, cedera, kalah, terpleset gitu ya. Ya karena faktanya gitu ya Bang DJ. Doa itu nggak boleh yang jahat ya kan. Nggak jahat, cuman maksudnya ya kalau misalkan konsen dulu sama tim kita sendiri. Tim itu harus konsen diri ya. Memang perlu lah berharap kesleo lah. Iya dikit, kan. Biar seru aja. Iya betul. Kan maksudnya pelatih pun diuji ketika keadaan timnya lagi kayak gitu, bisa nggak? Itu maksud gua. Ya. Nih masalah pelatih diuji, ada pelatih baru nih Bang DJ. Betul. Yang baru menyelesaikan match pertamanya di Premier League yaitu Ruben Amorim bersama Manchester United. Walaupun bertamu ke Ipswich, gol cepat dari Marcus Rashford, build up-nya juga cukup oke, tapi hanya berakhir imbang 1-1. Iya. Akhirnya Ruben Amorim menjalani debutnya di Premier League dan dia menjadi merasakan lah, ya kan, kerasnya atmosfer kekerasan. Walaupun gue yakin lah fans Manchester United begitu Marcus Rashford cetak gol kedua, wah ini tanda-tanda kebangkitan nih, kejayaan yang luar biasa ya kan. Tapi ternyata gitu. Jadi memang ekspektasi
ya memang harus direm dulu. Betul. Tetapi kalau menurut gue sih ini masalah adaptasi dengan pola permainan betul. baru ya. Dan di konferensi pers kalau tidak salah Ruben Amorim mengatakan memang dia perlu waktu bersama timnya untuk bisa terutama para pemain untuk lebih mengenal sistem yang dia inginkan. Sistem mungkin tinggal sistem, tapi sebenarnya bagaimana mereka bisa padu bagaimana dengan pemain menerapkan. iya, Dan kan ada yang bilang membangun mereka akan chemistry memainkan juga. pola 3-4-3 di masa Ruben Amorim gitu kan ya, atau 4-3-3. Tetapi sebenarnya kalau lihat skuad yang diturunkan oleh Ruben dari Amorim, Iya. kalau gua bilang sih sebenarnya emang pemain MU ya itu Itu. yang tersaji gitu Iya. ya. Tapi bagaimana sebenarnya kayak Marcus Rashford, Garnacho yang juga Garnacho, dijadiin starter, kemudian Amad Diallo yang juga dijadiin starter, itu bisa memaksimalkan waktu yang diberikan oleh Ruben Amorim gitu. Bagaimana mereka bisa menjawab tantangan itu. Dan sebenarnya kemarin setelah lepas gol pertama, justru Manchester United tuh banyak diserang oleh Ipswich kan? Ipswich. Iya. Kalau bukan karena kepiawaian Andre Onana kemarin, Wah, Onana udah luar berapa biasa, kali iya. iya kan mereka gawang Mhm. nyejebol. Kalau gol balasannya Hutchinson ya gila, itu golnya keren banget Hutchinson ya. kayak kerasukan kemarin gue ngeliatnya, gila itu Gila, orang itu. agresifnya itunya apa fighting spiritnya semuanya wah kacau Itu ini bisa jadi goal of the week itu kalau menurut gue. Iya, kemarin. iya. Seperti itu. Jadi Ruben Amorim ya gua rasa fans MU harap sabar gitu ya. Dan barangkali pekan depan ketika menghadapi Everton di Old Trafford ya, ketika Ruben Amorim akan memainkan laga kandang Premier League ya, itu akan menjadi ya barangkali akan bisa jadi buah manis untuk MU. Tapi lepas dari itu, Dave, ya paling tidak Ruben Amorim lebih baik dari Erik ten Hag bicara tentang debut. Karena kalau kita ingat debutnya Erik ten Hag di musim pertamanya, itu malah Erik ten Hag kalah dari Brighton. Oh iya ya, kalah ya. Kalah dari Brighton saat MU main di Brighton. MU main di Old Trafford. Old Trafford kan. Kalah 1-2. Oh Kayak ya waktu itu ya. Dan waktu itu Erik ten Hag mengikuti kompatriotnya Louis van Gaal. Louis van Gaal juga waktu pegang Manchester United di Agustus 2014 itu memulai laga debutnya kalah dari Swansea. Ya, belum sehebat kompatriotnya Jose Mourinho lah. Kan orang Portugal juga. Sama-sama Nah, kalau Mourinho waktu itu dia debut bersama Manchester United di Premier League yang dengan MU ya. Itu main di Vitality Stadium, dia bawa pulang timnya dengan kemenangan 3-0 dari Bournemouth. Ya intinya masih paling banyak nggak kalah lah. Iya, paling nggak kalah dan ini ya jelas banget masih banyak penyesuaian, masih banyak adaptasi. Semalam juga pemain MU juga banyak banget yang berusaha untuk beradaptasi dengan sistemnya Ruben Amorim. Tapi kalau gue yakin kalau pemainnya bisa terus-terusan konsisten dan bisa menjalankan sistemnya dengan baik, ini akan bahaya sih Bang DJ kalau menurut gue. Ya kita harus kasih waktu. Iya, pekan benar. depan masih ketemu Everton, justru tantangannya barangkali sedang lawan Everton karena mereka akan bertemu dengan Arsenal. Iya. Nah, itu mungkin kan menjadi laga besar buat seorang Amorim. Betul. Ketika dia membesut Theater of Dreams. Ya, tapi paling enggak hasil seri yang membuat mereka naik satu strip lah. Iya kan? Iya, naik rank 12. Ya kalau kalah gimana? Lebih repot betul, lagi ya kan? Lagi benar. Tapi ya fans MU ya sekali lagi ya ekspektasinya mungkin bisa di di maintain lah, nggak semuanya langsung bisa seperti yang kita inginkan. Kalian. Iya kan? Ruben Amorim. Ya tapi udah berasa ya, Mas Ruben, ya kan? Kerasnya Premier League. Dia juga ngomong ya ini interview gue terlama di kemarin itu interview dia terbanyak di MU dan melebihi di Sporting selama 4 tahun. Iya. Ya wajar karena ya semua spotlight ke dia. Iya betul. Ya kan sebagai suksesor baru di Old Trafford. Dan buat FC sendiri ya ini kita perlu kasih applause ya. Dalam 2 pertandingan terakhir tim nggak kalah ya tidak setelah mengalahkan Spurs dia bermain imbang MU. Artinya menghadapi 2 tim besar. Karena sebelumnya kan dihajar Liverpool lah, dihajar Manchester City lah gitu kan. Seperti itu. Iya. Lu nggak mau bahas tim lu?
Chelsea menang kan, udah nggak perlu dibahas lagi kan. Chelsea membuka pekan ke-12 dengan kemenangan. Betul. 2-1 ini Nicholas Jackson ya. Sekarang juga kayaknya udah mulai. Oh ya, tapi kalau waktu lawan Chelsea, Dev, yang menarik itu adalah susunan line up. Ya. Iya kan? Joao Felix akhirnya starter di Premier League. Iya kan? Bersama Noni Madueke, kemudian di depan dia doang Nicholas udah. Jackson ya. Cole Palmer kan juga starter ya? Starter. Iya kan? Karena Neto cedera. Terus... Tapi kan ada Jadon Sancho. Ada Raheem Sterling. Sterling kan udah ke Arsenal, sorry. Sancho baru balik dari sakit kalau nggak salah, jadi kayak belum begitu fit. Tapi main kan? Main babak kedua, iya. Makanya nggak dijadiin starter. Iya. Iya itu, jadi ya apa namanya, gue ngeliat juga kemarin kayak Chelsea main nggak serius-serius amat gitu kan. Ada satu peluang dari Cole Palmer yang keblok sama Madueke, mereka berdua ketawa-tawa, nih orang nggak serius apa gimana sih gitu. Agak sombong. Ya nggak tahu gitu. Tapi tadinya gue pikir gini, waktu mereka 2-0 gue pikir bisa menang loh 3-0, 4-0, ya malah kebobolan, jadi gagal clean sheet si Sanchez ya. Iya, jadi goal difference-nya sama nih sama Arsenal nih. Kalau Arsenal minggu depan menang udah kebalap lagi. Ya tapi paling tidak kan Chelsea meraih kemenangan. Iya, itu yang penting. Iya kan? Dan Chelsea, Arsenal, Brighton sama. Karena Brighton menang dalam laga seru menghadapi Bournemouth ya. 2-1. Dan poin mereka sekarang sama-sama 22. Hanya selisih 1 poin dengan Manchester City. Tapi kalau dengan Liverpool ya masih jauh lah. Masih doa-doa aja deh. Iya, ya kan? Kita ngobrol ini masih ada satu pertandingan yang belum digelar. Oh iya, Newcastle ya. St. James Park ya. Iya. Newcastle United menghadapi West Ham United. Kalau Newcastle bisa memaksimalkan laga kandang dengan kemenangan, mereka akan naik ke peringkat ke-6, Dev. Nah, iya, ya kan? Tempatnya di situ lah. Artinya, gue mau bilang kalau dari peringkat kedua kan 2-3, terus 3 tim 2-2, kemudian Bournemouth, Newcastle 2-1, Spurs kan 19 ya. Ya habis itu cukup rapat. Artinya laga demi laga ini masih sangat krusial dan kecuali Liverpool yang agak berlari sendirian. Ya gitu. Ya, kayaknya segitu dulu Bang DJ untuk karena tim-tim Premier League tengah pekan akan ke Champions League ya. Eropa ya. Iya. Yang itu juga seru tuh karena Aston Villa akan ketemu Juventus. Wah, seru tuh. Iya kan? Iya. Arsenal akan Sporting. Iya, lawatan ke kandang Sporting yang waktu itu itu City dihajar 4-1 kan. Nah, City moga-moga bisa bangkit menjamu Feyenoord dan yang paling big match adalah Liverpool akan bertemu dengan Real Madrid di Liga Champions. Iya. Kalau Chelsea kan ketemu Heidenheim ya. Harusnya menang. Kalau nggak menang sih Liga malam Jumat. Iya. Oh iya bener, Liverpool ketemu Real Madrid ya. Wah, seru banget nih. Ya, pokoknya nanti kita ketemu lagi dengan... Lo tutup dong, 2 Manchester gimana nih? 2 Manchester, diobok-obok sama ayam sayur. Malu. Yang ngomong Dave Revli, udah tahu sosmednya kan? Cari deh. Silakan cari 2 fans Manchester. Oke, Dev. Oke, Bang Dia, thank you. Sampai jumpa lagi di Halftime Break selanjutnya. Bye.